Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zauhar Putra Prayoga, NIM 2210201042. Pada kesempatan malam hari ini saya akan membacakan hasil UAS saya dari mata kuliah Etika Profesi Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Untuk soal yang pertama, jelaskan bagaimana prinsip-prinsip ergonomi dapat diterapkan dalam desain tempat kerja untuk meningkatkan kenyamanan dan produktivitas kerja. Jadi ergonomi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia dan elemen lain dalam suatu sistem untuk mengoptimalkan kesejahteraan manusia dan keseluruhan kinerja sistem dalam konsep lingkungan kerja. Jadi beberapa prinsip ergonomi yang dapat diterapkan dalam lingkungan kerja adalah 1. Penyesuaian alat dan perlengkapan. 2. Desain tempat kerja. 3. Postur kerja yang baik. 4. Penggunaan alat bantu. 5. Penerangan yang cukup. Dan 6. Istirahat yang cukup. Jadi dengan menggunakan prinsip-prinsip ini, lingkungan kerja dapat menjadi lebih nyaman, aman, dan produktif, serta mengurangi risiko cedera dan penyakit akibat kerja. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan beberapa contoh kasus di mana ergonomi yang buruk dapat menyebabkan cedera atau masalah kesehatan pada pekerja. Jadi, masalah ergonomi itu terjadi karena 1. Postur kerja yang buruk. Pekerja harus membungkuk dan meregangkan tangan secara berlebihan karena meja yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. 2. Penggunaan alat yang tidak ergonomis. Alat yang digunakan terlalu berat, tidak nyaman untuk dipegang dalam jangka waktu lama, menyebabkan stres pada pergelangan tangan dan lengan. 3. Lingkungan kerja yang sempit. Ruang kerja yang sempit membuat pekerja sulit bergerak dan seringkali harus melakukan gerakan yang tidak alami. Lanjut ke soal yang nomor 3, jelaskan apa itu aporometri dan bagaimana cara kerjanya. Aporometri adalah alat yang digunakan untuk mengukur kadar air dalam gas, cairan, atau benda padat. Ini adalah istilah yang relatif jarang digunakan dan lebih umum dikenal sebagai hygrometer atau moisturometer. Cara kerja aporometri itu tergantung dari jenis dan teknologi yang digunakan. Ada hygrometer kapasitif. Prinsip kerjanya menggunakan kapasitor dengan bahan dielektrik yang sensitif terhadap kelembapan. Ketika kelembapan berubah, kapasitas listrik dalam kapasitor juga berubah, dan perubahan ini diukur menggunakan kadar air. Dan ada hidrometer resistif. Prinsip kerjanya menggunakan bahan yang mengubah resistensinya berdasarkan kadar air. Ketika kelembapan meningkat, resistensi bahan ini akan berubah, dan perubahan ini diukur untuk menentukan kadar air. Lanjut ke soal nomor 4. Berikan contoh aplikasi aporometri dalam berbagai bidang seperti di tempat kerja. Nah, jadi aplikasi aporometri ini 1. Di bidang pertanian, mengukur kadar air dalam tanah untuk irigasi yang optimal. Kedua, dalam bidang manufaktur dan industri, mengukur kelembapan dan bahan baku dalam produk akhir untuk memastikan kualitas dan menjaga kerusakan. Ketiga, pengolahan makanan, memantau kadar air dalam produk makanan untuk menjaga kualitas dan menjaga pertumbuhan mikroorganisme. Keempat, HVAC dan pengontrol lingkungan, mengukur dan mengontrol kelembapan dalam ruangan untuk kenyamanan dan efisiensi energi. Lanjut ke soal kelima, apa saja kelebihan dan kekurangan penggunaan aporometri? Kelebihan aporometri yaitu 1. Akurasi pengukuran. 2. Respon yang cepat. 3. Portabilitas. 4. Beragam aplikasi. 5. Peningkatan kualitas produk. Dan 6. Efisiensi operasional. Untuk kekurangannya, 1. Biaya. 2. Kalibrasi dan pemeliharaan. 3. Keterbatasan lingkungan. 4. Kerentanan terhadap gangguan. Dan 5. Keterbatasan spesifik alat. Lanjut untuk soal nomor 6. Jelaskan apa itu AMDAL dan apa saja tujuannya. Jadi AMDAL adalah singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan, yaitu suatu kajian yang digunakan untuk mengidentifikasi, meramalkan, mengevaluasi, dan mengelola dampak penting suatu kegiatan atau proyek terhadap lingkungan hidup sebelum izin pelaksanaan kegiatan tersebut diberikan. Tujuannya itu 1. Menjaga dan mengendalikan dampak lingkungan. 2. Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Dan 3. Meningkatkan
kesadaran lingkungan. Lanjut ke soal nomor 7, sebutkan dan jelaskan tahapan-tahapan dalam penyusunan AMDAL. Jadi proses penyusunan AMDAL itu ada 1. Penyusunan kerangka acuan, 2. Penyusunan dan pengkajian dokumen AMDAL, 3. Evaluasi dampak, 4. Penilaian dan persetujuan, 5. Pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan, dan 6. Pemantauan dan pelaporan. Lanjut ke soal nomor 8, apa saja faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan AMDAL. Jadi ada 1. Aspek lingkungan fisik, 2. Aspek lingkungan biologis, 3. Aspek lingkungan sosial dan ekonomi, 4. Aspek lingkungan kultural, 5. Aspek kesehatan dan keselamatan, dan 6. Teknologi dan metode proyek. Lanjut ke soal pada nomor 9, sebutkan dan jelaskan beberapa jenis APD yang umum digunakan di berbagai industri. Jadi ada 1. Helm keselamatan atau safety helmet, fungsinya untuk melindungi kepala dari benturan jatuhan benda dan kecelakaan di tempat kerja. 2. Ada kacamata pelindung atau safety goggle, untuk melindungi mata dari debu, serpihan, bahan kimia, dan radiasi. 3. Pelindung wajah atau face shield, untuk melindungi seluruh wajah dari percikan bahan kimia, debu, dan partikel berbahaya. Ada masker dan respirator, untuk melindungi saluran pernafasan dari debu, asap gas berbahaya, dan partikel udara. Terus ada sepatu keselamatan atau safety shoes, melindungi kaki dari kejatuhan benda, tusukan, dan kondisi lingkungan yang berbahaya. Lanjut ke nomor 10, bagaimana cara mengukur kualitas standar APD. Jadi nomor 1, mengikuti standar dan regulasi, 2. Melalui pengujian laboratorium, 3. Pemeriksaan visual, 4. Penilaian kinerja, 5. Audit dan pemeliharaan. Jadi sekiranya cukup penjelasan saya mengenai jawaban UAS untuk soal etika profesi kesehatan dan keselamatan kerja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.